Ya, jadi kali ini saya mau sharing ya. Jadi saya ada rujukan pasien dari bidan ya ke rumah sakit. Ternyata memang rujukannya dengan partus tak maju atau persalinan macet. Jadi pasien sudah pembukaan lengkap tapi tidak lahir-lahir. Setelah sampai di rumah sakit, saya periksa, memang betul pembukaannya sudah lengkap, kontraksinya baik, ibunya udah kesakitan, udah mulai lemas, namun ternyata kepalanya tidak masuk, ya. Kepala anak tidak turun ke dalam panggul. Nah, ini hal yang sangat berbahaya, apalagi jika udah terlalu lama. Rujukannya biasanya harus cepat ini ya, kalau untuk anak pertama harusnya dalam 2 jam udah sampai ke rumah sakit. Kalau sampai ini sudah terdeteksi ya. Jadi ini hal yang sangat berbahaya. Jadi setelah saya periksa, kita memang melihat ini seperti tidak memungkinkan untuk lahir normal, jadi kita sesar, dan itu pun ada robekan dan perdahan yang lumayan banyak ya, karena rahimnya sudah mulai lembek. Untungnya dapat kita atasi dan ibu dan bayinya selamat. Tapi ini bukan hal yang harusnya terjadi. Jadi saya ingin sharing bahwa penting sekali untuk melakukan pemeriksaan dalam bagi ibu hamil ya. Jadi ibu-ibu, ini adalah pemeriksaan yang penting. Pemeriksaan ini dengan cara memasukkan jari pemeriksa ke dalam jalan lahir ibu dengan tujuan untuk memeriksa. Kita memeriksa bagaimana kapasitas panggul, tulang-tulangnya dari depan, samping, sampai ke belakang. Kemudian kita memeriksa penurunan kepala bayi sampai ke jalan lahir sampai ke bawah. Ini penting jika ibu-ibu ingin melahirkan normal karena syarat-syarat persalinan normal harus terpenuhi. Panggulnya baik, tidak sempit, tidak ada hambatan, kepala bayinya bisa turun, terutama anak pertama yaitu kepala bayi memang sebaiknya sudah turun duluan. Nah, ini hanya bisa diperiksa dengan periksa dalam atau pemeriksaan panggul, tidak bisa hanya dengan pemeriksaan USG. Nah, jadi pemeriksaan ini harus dilakukan, baik itu oleh dokter ataupun oleh bidan ya. Nah, pemeriksaan ini memang tadi sudah disampaikan tujuannya untuk mengetahui apakah bisa lahir normal atau tidak, supaya tidak terjadi CPD ya, atau cephalopelvic disproportion atau disproporsi kepala panggul, di mana memang panggulnya itu tidak bisa untuk melahirkan bayi ini, gitu. Bayinya nggak bisa lewat. Kalau seperti itu terjadi, tentu sangat berbahaya, dan itu sudah harus kita ketahui sejak awal. Jangan sampai Anda sudah pembukaan lengkap baru tahu, ya. Jadi kita harus periksa, karena ini memang disarankan saat hamilnya sudah cukup bulan, namun sebelum timbul tanda-tanda persalinan, itu yang terbaik. Karena kita bisa menentukan, kita bisa mengarahkan, ini ibu mau seperti apa. Kalau memang tidak bisa melahirkan normal, tentu harus dirujuk ke rumah sakit. Kalau bisa melahirkan namun ada risiko, juga tetap ke rumah sakit. Jika ini aman, faktor risikonya rendah, maka ibu bisa mencoba atau diarahkan untuk melahirkan di bidan dan puskesmas. Sebaiknya ibu-ibu yang hamil sudah cukup bulan melakukan pemeriksaan ini ke dokter ya, dan setelah itu minta arahannya bagaimana untuk proses persalinan selanjutnya. Tidak perlu malu, tidak perlu segan, ini bukan hal yang tabu, justru sangat penting untuk keselamatan ibu dan bayi ya, karena kita zaman modern, kita harus mampu mendeteksi persalinan yang beresiko. Kita sifatnya sekarang sudah bukan mengobati lagi, tapi kita harus mundur selangkah. Kita mencegah timbulnya persalinan macet, mencegah timbulnya persalinan beresiko, mencegah timbulnya kehamilan yang beresiko sebelum masalah itu muncul ya. Itu prinsip yang sekarang. Jadi bukan hanya mengetahui bisa lahir normal atau tidak, kita bahkan mencegah supaya persalinan itu tidak beresiko gitu loh. Sekarang sudah begitu arahnya. Jadi dokter itu harus periksa dulu baru berbicara. Periksa, oh bagus panggulnya. Ibu ini bisa lahir normal. Ibu ini harus di rumah sakit. Kita periksa dulu sebelum bicara. Tapi memang ada beberapa kalau ibu dengar bicara dulu baru periksa. Bisa, bisa, bisa. Nanti giliran nggak bisa, ternyata baru dirujuk. Nah, jauhi yang seperti itu ya. Jadi nggak mungkin kita berbicara tanpa data. Tidak mungkin dokter berbicara tanpa pemeriksaan. Jika Anda sudah dikatakan bisa sebelum diperiksa, hati-hati. Ya, kalau perlu Anda melakukan pemeriksaan ke dokter ya. Jadi itu sangat penting karena tujuannya memang menghindari persalinan macet karena itu bisa berbahaya untuk ibu dan bayi, bahkan bisa berbahaya untuk persalinan selanjutnya karena kalau rahim Anda udah robek, itu persalinan yang berikutnya pun tentu jadi makin berisiko. Jadi panjang. Jadi pemeriksaan panggul ini sangat penting manfaatnya untuk hamil yang sekarang sampai yang berikut-berikutnya ya. Jadi saya rasa itu untuk sharing kali ini. Jangan lupa tolong di-share artikel ini. Siapa tahu tidak bermanfaat bagi Anda atau Anda sedang tidak memerlukan, namun orang lain sangat membutuhkannya. Siapa tahu kita bisa dapat amal dari sharing ini ya, karena sharing is caring.
Terima kasih sudah menyaksikan dan terus ikuti kita karena kita Health and Fun Devotedly.